Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya setelah minggu kemarin, sekarang minggu kedua. Jadi hari ini kita akan membahas pengelolaan sarana prasarana. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa di sini? Ya Pak. Nah, silakan diimin berdoa dulu, Ustaz. Baik, sebelum kita memulai pembacaan dalam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Langsung dipimpin oleh Kepala Kelas. Silakan Mas, maju dipimpin dirjen. Baik semuanya, mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Berdua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ayo silakan duduk kembali. Terima kasih Mas Sita. Selanjutnya saya akan melakukan presensi terlebih dahulu ya sebelum masuk di pelajaran. Baik, Bapak. Mas Ken, hadir Mbak. Adelina, Iya, Bapak. Arya Dita, Hadir Pak. siapa ini? Andika, Hadir Pak. Ladi Padania, Hadir, Pak. Siska Rahma. Hadir, Bapak. Di sini masuk semua, semua ada. Masuk Masuk semua ya. semua. Oke. Bentar ya, saya siapkan materinya terlebih dahulu. Baik Pak. Baik, Bapak. Jadi hari ini paginya anak-anak, saya akan membahas tentang pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, tujuannya apa? Agar siswa mampu menjelaskan pengelolaan sarana dan prasarana secara tepat. Yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan tahapan pengelolaan sarana dan prasarana, perencanaan,
ada pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan pengepesan. Dan ketiga ada siswa mampu mengidentifikasi kegiatan yang termasuk dalam setiap tahapan pengelolaan dengan benar. Yang keempat, siswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan pengelolaan sarana dan prasarana melalui studi kasus secara kritis. Nah, sebelum masuk ke materi, ada yang ingat materi minggu kemarin materi apa? Konsep dasar sarana dan prasarana. Betul sekali. Di sini ada yang ingat nggak materi kemarin kan sarana dan konsep dasar sarana dan prasarana. Mungkin Mbak Siswa, mungkin Mbak Siska itu bisa bukan pengertiannya apa Mbak? Konsep dasar sarana dan prasarana. Yang minggu kemarin saya sudah terangkan saat apa? Ya, Bapak, konsep sarana dan prasarana sendiri itu pemahaman mengenai segala fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Sarana dan prasarana juga memiliki peranan penting dalam membantu aktivitas kerja, pendidikan maupun pelayanan. Betul sekali Pak. Jadi sarana dan prasarana itu adalah suatu alat atau fasilitas yang mendukung pembelajaran maupun pekerjaan administrasi seperti meja, kursi, dan lain-lain. Seperti itu. Cek kami ya yang minggu kemarin ya. Siap, Bapak. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada pretest sebelum kita masuk ke materi ya. Materi ini ada tes terlebih dahulu yang mana tujuannya menguji kemampuan kalian terlebih dahulu sejauh mana kalian paham tentang materi yang akan diajarkan. Silakan di scan pretestnya. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan pretest. Siapa? Cukup ya 5 menit ya? Cukup, Bapak. Oke. Bisa atau bisa? Siap, Bapak. Sekarang baru di Siap, Bapak. dan balik tambah. Kurang 3 menit lagi.
sudah, sekarang kita lanjut ke materinya. Apa sih pengelolaan sarana prasarana itu? Pengelolaan sarana prasarana adalah proses mengatur, mengendalikan, dan memanfaatkan fasilitas kantor secara efektif agar dapat menunjang kelancaran pekerjaan kegiatan. Ini mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan fasilitas kantor yang sudah tidak digunakan. Tujuan utama pengelolaan fasilitas kantor adalah menciptakan lingkungan kerja yang tertib, efisien, nyaman, dan produktif, sehingga seluruh aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Selain itu, pengelolaan yang baik juga membantu menghemat biaya, menjaga aset perusahaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pegawai. Jadi paham ya? Nah, di pengelolaan sarana dan prasarana itu ada 5 tahapan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengadaan, yang ketiga ada inventarisasi, yang keempat ada pemeliharaan, yang kelima ada penghapusan. Saja ada yang besar detail. Jadi perencanaan adalah kegiatan menentukan kebutuhan fasilitas sebelum pengadaan. Jadi dilakukan dengan menulis kebutuhan kantor, menentukan jumlah dan spesifikasi barang, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Seperti itu. Di misal Mas Arya membuka toko ya, terus planning perencanaan menentukan belanja berapa, kemudian apa saja yang harus dibeli. Jadi tidak asal beli, semua ada planning, ada perencanaan masing-masing. Nah, setelah melakukan perencanaan, rencana sudah matang, sudah ditentukan dengan baik. Kemudian selanjutnya melakukan pengadaan. Pengadaan proses menyediakan, kayak kita membeli barang atau meminjam, itu termasuk ke dalam pengadaan. Terus menyediakan barang sesuai kebutuhan yang telah direncanakan tadi. Nah, harus dilakukan secara tepat agar terjadi pemborosan. Jangan sampai sudah direncanakan dengan baik itu keluar dari perencanaan tadi yang pertama. Jadi harus sesuai dengan rencana kalau pengadaan ini. Nah, cara pengadaan itu ada 3: pembelian, sewa, dan juga riba. Misal kampus ini biasanya kan sering sewa ya, kampus itu ada yang sewa juga ada yang beli dan juga ada yang beban. Itu kayak bantuan dari pemerintahan, biasanya berupa alat, buku, terus alat-alat buat laboratorium. Itu biasanya sering di sekolah maupun di kampus. Nah, selanjutnya ada inventarisasi ya. Setelah kita melakukan perencanaan, kemudian pengadaan, menyediakan kan. Nah, selanjutnya itu inventarisasi. Di sini ada yang tahu inventarisasi itu apa? Maksudnya mungkin untuk pas belajar inventarisasi itu gimana sih? Inventarisasi kayak penyimpanan gitu. Atau ya semacam pengelolaan barang apa? Inventarisasi. Ya, terus nanti jadi inventarisasi itu proses pencatatan. Nah, jika barang sudah disediakan itu harus dicatat agar tahu barang ini itu layak atau tidak digunakan. Dan ada kegiatan seluruh barang di kantor dilakukan agar barang mudah diawasi dan dikontrol. Nah, seperti halnya di kampus di kelas ini
AC, ada musik. Ini kan tidak ada implementasi. Kalau masih nyalakan, kemudian nanti dibersihkan maupun tidak digunakan, itu sudah ada di implementasi tadi. Ini sudah selesai. Nah, itu ada pengambaran, jumlah, ada kondisi dan harus perolehan. Nah, yang kami lakukan itu mengetahui kondisi barang yang datang. Kayak smartphone itu juga tidak dan diawasi. Karena ini tidak digunakan sebelum saat berarti. Dan kami ya kita cerita bahwa lanjut. Nah, dan sudah diintegrasikan, sudah dicatat, sudah dijelaskan baik, sudah ditulis. Kemudian masuk ke pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat barang atau fungsi dengan baik, dilakukan secara rutin dan berkala. Jadi setiap barang maupun alat yang tidak mesin itu diawasi dan dipelihara dan dibersihkan dengan baik. Kemudian setiap bulan maupun kata menuju tergantung kondisi barang. Ya kita kita ini saya ya sudah motor dari ganti oli dari ganti. Nah harusnya sudah motor itu dirawat dan sudah ganti oli itu 12 kali maupun 8 kali. Ada jadi tidak bisa. Ini tidak praktek. Misalnya kalau pinjam itu jenis seperti itu. Dan besar tulisan tidak boleh. Jadi saya perhatikan jadi cuma ini jadi doang. Oke, dan kalau ada contoh bukan komputer dan istilah kemudian kita harus di secara berkala itu. Karena ini kan jenis mana sampai ya. Nah, jika sudah masuk pengolahan, selanjutnya masuk ke pengangkutan. Pengangkutan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daftar inventaris. Dilakukan juga berdasarkan misal barang dari barang itu dihapus dari daftar inventarisasi karena barang sudah tidak digunakan. Misal kursi yang rusak yang sudah tidak bisa diperbaiki, kemudian AC yang sudah umurnya tidak panjang, tidak punya dan itu dihapus dari daftar inventarisasi ini. Jadi tidak banyak ini seperti itu. Banyak ada yang saya apa ya yang sering itu. Jadi meja di ruang biasanya itu diganti. Dan alatan rusak berat, besar tidak digunakan. Jadi nggak bisa ada, tapi barang yang rusak yang sudah tidak digunakan. Bentuknya apa ya? Barang yang tidak digunakan. Itulah pokoknya. Ini biasanya ada cara, ada yang dijual, ada yang dilelang, ada yang disumbangkan. Biasanya mobil di kampus itu cara penggunaannya itu dijual, bukan bila itu dijual kaya. Karena tergantung kampus itu tergantung instansinya masing-masing. Kalau pembangunan kawasan dijual kaya itu tergantung perusahaan maupun instansinya. Kalau di kampus biasanya dijual dengan harga yang murah. Selanjutnya ada yang ditanyakan? Saya
sekali kita makanya itu bisa berkelanjutan terus menerus. Jadi ya kita menurut ini ya kita menurut ini dirawat dengan baik itu kita akan menggunakan sumber dengan baik. Jadi seperti itu. Supaya menunjang proses pembelajaran kita lebih baik. Saya tahu ya. Ya. Jadi sebenarnya jadi bukan ya. Ini saya akan melakukan pengobatan pada anak menjaga kelompok. Nah, saya tunjukkan. Jadi bagi dua dulu umpamanya. Jadi saya tadi ya. Kita begini. Jadi anak saya pilih. Nah, ini kelompok satu. Yang nomor satu siapa? Saya. Yang cewek ya? Pak, bertanya Pak, waktu saya berkomunikasi. Pembelajarannya 5 menit, pembelajaran 5 menit presentasi. Iya. 5 boleh, kalau kita boleh. Tergantung. Saya akan fokus dulu ya, 5 menit pembelajaran, 5 menit presentasi. Ya, silakan Pak. Apa bisa Mas sudah? Gimana Pak?
aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu yang studi kasusnya yaitu tentang kerusakan fasilitas kantor. Sebuah kantor memiliki berbagai fasilitas seperti komputer, printer AC, meja, dan kursi untuk mendukung pekerjaan pegawai. Namun fasilitas tersebut sering mengalami kerusakan karena kurangnya perawatan dan penggunaan yang tidak sesuai aturan. Komputer seringan tidak printer yang seringan dan AC tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, pegawai juga sering menggunakan fasilitas secara sembarangan dan tidak segera melaporkan kerusakannya. Akibatnya, pekerjaan kantor menjadi lambat, pegawai tidak nyaman bekerja dan kantor harus mengeluarkan biaya besar untuk perbaikannya. Untuk pertanyaannya, yang pertama, apa masalah utama yang terjadi pada kantor tersebut? Jawabannya yaitu dari kelompok kami, masalah utama yang terjadi adalah banyak fasilitas kantor yang mengalami kerusakan sehingga pekerjaan pegawai terganggu. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Jadi untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa penyebab fasilitas kantor yang sering rusak? Menurut kelompok kami penyebabnya adalah kurangnya perawatan rutin, penggunaan yang tidak sesuai aturan, dan kurangnya kepedulian pegawai terhadap fasilitas kantor. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Untuk jawabannya sendiri menurut kelompok kami, cara mengatasinya adalah melakukan perawatan rutin, membuat aturan penggunaan fasilitas, dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan data. Demikian dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, apa manfaat jika sarana dan prasarana dikelola dengan baik? Menurut kelompok kami, manfaat pengelolaan yang baik adalah fasilitas menjadi lebih awet, pekerjaan lebih lancar, dan biaya perbaikan dapat dikurangi. Soal nomor 5, mengapa perawatan fasilitas kantor sangat penting? Menurut kelompok kami, perawatan sangat penting agar fasilitas tetap berfungsi dengan baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pengadaan sarana yang tidak tepat. Kasusnya sebuah sekolah membeli tiga komputer, meja, kursi, dan laptop menggunakan dana bantuan. Namun pihak sekolah tidak melakukan perencanaan atau pengumpulan terlebih dahulu. Akibatnya beberapa barang tidak digunakan dan hanya disimpan di gudang. Selain itu ada barang yang cepat rusak karena kualitasnya kurang baik dan tidak ada data yang tertarik yang jelas. Hal tersebut menyebabkan pemborosan anggaran dan fasilitas sekolah tidak dimanfaatkan secara maksimal. Untuk pertanyaannya, kesalahan apa yang dilakukan sekolah dalam pengelolaan sarana prasarana? Kesalahan yang dilakukan adalah membeli barang tanpa perencanaan kebutuhan yang jelas. Yang kedua, apa dampak dari pengadaan barang yang tidak tepat? Dampaknya adalah pemborosan anggaran, banyak barang tidak digunakan dan fasilitas sulit dikontrol. Yang ketiga, kenapa perencanaan sangat penting sebelum membeli fasilitas? Jawabannya, perencanaan penting agar barang yang dibeli sesuai kebutuhan dan dapat digunakan secara maksimal. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Apa fungsi inventaris dalam pengelolaan sarana dan prasarana? Jawabannya adalah inventaris berfungsi untuk mendata jumlah, kondisi, dan lokasi barang agar bisa diawasi
Yang kelima, bagaimana langkah pengelolaan fasilitas yang baik? Jawabannya yaitu langkah pengelolaan yang baik meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, perawatan, inventaris, dan pengawasan fasilitas. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang materi ini kan sudah selesai ini. Jadi saya akan ngasih tugas kepada kalian untuk minggu depan. Berapa ya Pak? Tugas ini dulu, jangan kelompok. Nah, itu intinya. Saya nanti kirim di grup kelas kalian ya. Ya, Pak. Di TC kelas CP saya. Ya, Pak. Ya. Pak, izin bertanya. Untuk tugasnya ini dikritik apa ditulis? Untuk tugasnya itu ditulis tangan mas. Untuk DR-nya apa Pak? Dan nggak boleh pakai flexibility ya. Dan kapan Bapak? Dannya minggu depan harus dikumpulkan ke rumah saya. Ya Pak. Ya, Pak. Dengan Pak Abi dan Bu Dahulu sebelum saya tutup. Sudah Bapak? Ya paham ya? Ya, Pak. Oke, sebentar. Sebentar ya. Dari selanjutnya, ini materi sudah selesai. Saya akan memberi poster kepada kalian. Semuanya kalau memahami materi yang sudah saya terangkan tadi. Kalau yang terakhir harus saya hitung dulu ya. Kalau ada yang jawabnya itu salah banyak saya hitung. Yang peringkat Yang pertama saya beri hadiah, saya kasih uang. Bentar. ya, Pak. Nih, ya. Pengerjaan mau tidak? 3 menit aja karena bentar. 3 menit. Ya, pada semua dan jawab. Sehingga dia ada juga. Ayo silakan baik. Princess. Orangnya keren ya kelas ini ya. Dia bukan. Tinggalnya itu ganteng. Terus ada lagi nggak? Tidak Salah Bapak. satu ini coba terima kasih. Oke, saya mulai. Ada barisanya nggak boleh lama-lama. Bersatu.
Hanya tadi di buku Kak. Nanti lihat dulu ya. Uangnya berapa? Saya mau tahu. Nanti bagi saya. Loh, uangnya sekarang Pak. Uang. Atau udah mau sekarang? Bulan ada materi ini yaitu pengelolaan sarana dan prasarana perumahan proses penting dalam mendukung pelajaran kegiatan kerja maupun pembelajaran. Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pengaksaraan, penggunaan anggaran dan juga pengurusan. Nah, tanggung jawab dengan pengelolaan pabrik dapat digunakan secara efektif, dan dengan meningkatkan produktivitas, kenyamanan serta kualitas pelajaran bermanfaat. Dan kami yang materi pada pagi hari ini dapat nilai 9,5. Nah, karena waktu sudah menunjukkan mau berakhir, dan saya juga mau ada rapat di Singapura ya, saya sebutkan. Oke, ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Kalau lainnya Pak, dari Singapura, dari Natuna, harus berlihat. Baik, silakan dibimbing berdoa, Mas Bisa, Bapak. Baik Bapak. Belum sama mengajar pada hari ini. Baik kita berdoa agar materi yang didapatkan bermanfaat. Amin. Ya Allah. Doa mulai. Doa mulai. Terima kasih atas waktu dan